Tapi ini memang titik rawan di semua negara. Titik rawan di semua negara hal seperti ini. Dimanapun memang ini tertutup. Kita harus kaitkan juga. BI mengatakan cadangan devisanya turun. Artinya stok falasnya berkurang. Yang dikatakan masalahnya di likuiditas oleh Menteri Keuangan dibantah oleh Gubernur BI. Secara halus. Artinya Gubernur BI mengatakan bahwa persoalannya bukan nggak ada duit di perbankan, tapi sektor real yang tidak bisa merespon. Di operasional. Di operasional yang lebih manageable ya. Lebih manageable. Ya artinya bahwa orang BI siap-siap aja tahun depan yang namanya training berkurang, yang namanya rekrutmen. Karena kalau gaji nggak diutak-atik ya inflasi. Naik. Kalau kita lihat ya tahun 2026 ini itu sebetulnya tahun stagflasi. Dan kemudian kita seolah-olah kalau nggak ada Amerika dan IMF ada BRICS, kita tuh melupakan Jepang loh Mas Wali. Versus 70, 80, krisis moneter, peran Jepang itu besar loh terhadap likuiditas Asia dan likuiditas kita. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali ditemani sahabat saya, Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum, Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bicara-bicara tentang Bank Indonesia, Mas. Beberapa kali kita bahas ya. Kita sering ini. Jadi kita ini memang pengennya sih membuat literasi. Beberapa lembaga penting di negeri ini kurang mendapat pemberitaan, perbincangan ya. Salah satunya Bank Indonesia, sekalipun berita tentang dia banyak, tapi banyak sekali hal-hal dari Bank Indonesia yang kurang menjadi wacana publik. Begitu juga OJK. Nah, minggu lalu kalau saya tidak salah itu ada RDP kan dengan DPR ya, komplit itu Gubernur Bank Indonesia didampingi oleh para deputinya sebagaimana rutin tahunan ya, mengajukan anggaran tahunan Bank Indonesia. Tapi ini berarti masih rancangan kan. Para pemirsa khusus BI itu nggak ikut APBN ya, dia anggarannya sendiri gitu, dan itu tapi harus persetujuan DPR, RATBI. Baru nanti kalau diputuskan menjadi ATBI ya, anggaran tahunan Bank Indonesia. Nah, yang menariknya dalam mengajukan itu kan ya dia melaporkan yang sudah berjalan kan gini. Nah, kata BI yang sudah berjalan sampai akhir September itu surplus nih, pengelolaan beban dan penghasilan. Jadi menyebutnya beban ya, bukan beban penerimaan dan bebannya itu begitu. Nah, tapi ada proyeksi dari BI sendiri, prognos ya, kalau di pemerintah namanya outlook. Nanti akan susut tuh 68,7 triliun. Mungkin di Oktober dia sudah, ini kan laporan sampai September, mungkin di Oktober banyak intervensi kan sudah mengurangi juga. Nah, penerimaan dapat 68,7 itu dari penerimaan 234 dan pengeluaran 165. Sekali lagi misalnya ini prognos ya. Nah, lalu yang diajukan ini maaf ini penjelasannya. Yang anggaran surplus itu didapat dari ada dua tipe ya, anggaran kebijakan dan anggaran operasional. Kalau anggaran kebijakannya surplus 35,2 dari tadi 68,7, sedangkan anggaran operasional surplus 33,3 triliun. Memang nih yang surplus operasional ini agak kurang lazim ini memang, biasanya kan yang banyak sana. Nah, jadi menariknya ATB ini di akhir tahun lalu Mas sebenarnya ditetapkannya itu rencananya defisit, malah jadi surplus. Nah, yang tahun 2006 diajukan surplus 20,76 triliun. Mari kita lihat angka-angkanya. Nah, ini olahan ini pernah kita bahas sampai 2024. Karena itu 2025 adalah prognos ya, 2026-nya R ya masih RATBI. Menarik kan? Tahun lalu kita sudah diskusikan surplus 67,35, 2025 masih surplus lagi tuh. Nah, tapi 2026 itu direncanakan surplusnya turun. Cuma catatannya di 2025 sendiri rencananya defisit kan, ternyata realisasinya akan surplus next. Nah, ini yang disajikan oleh disampaikan oleh BI ke DPR. Berarti kan ini cuma nih tidak prognos, ini benar-benar ATBI-nya Mas tahun lalu kan min 26 itu. Nah, ini yang tahun depan itu direncanakan surplus 20,760 ya. Nah, terdiri dari anggaran kebijakan dan anggaran operasional. Anggaran kebijakannya 4,3 triliun, yang anggaran operasional 16,5 triliun. Next. Nah, ini mungkin nanti kalau diperlukan Mas Yanuar, ternyata saya lihat itu memang dari berbagai paparan BI
itu yang disajikan, didiskusikan terbuka di DPR itu sehingga bisa dikutip jurnalis itu anggaran operasional, Mas. Anggaran kebijakannya tidak untuk publik lah kelihatannya. Nah, ini anggaran operasional di atas penerimaan, yang bawah biaya, kurang lebih begitu ya. Ini kalau diperlukan Mas Yanuar. Next. Nah, ini yang laporan tahunan ya yang sudah audited. Nah, sehingga kalau dari sisi ini penghasilan ya, jadi penghasilan kebijakan moneter, jadi mungkin sayangnya penyajiannya kan tidak sama tuh model dengan tadi, tapi bisa ditebak mana yang kebijakan moneter, mana yang operasional ya. Next, terutama yang pengeluaran. Nah, kebijakan moneter, nah mungkin yang operasional kan beban umum dan lainnya, ditambah dengan pengaturan pengawasan makroprudensial itu kan. Nah, dengan pengelolaan sistem pembayaran. Jadi kalau dijumlah tuh ya kira-kira 21, 22 sama kan dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Next. Nah, ini dulu kita sudah diskusi yang terbesar dapat dari selisih kurs transaksi falas ya, Mas ya. Terus berikutnya pendapatan bunga dan beban bunga. Ini dulu Mas Yanuar menilai sebenarnya BI sudah terpaksa mengeluarkan SRBI toh yang membuat beban bunganya itu meningkat sehingga selisih bunga bersihnya menurun. Itu yang 2024. Itu latar belakang pembicaraan kami sekarang ya. Bagaimana sih kita menggambarkan anggaran tahunan Bank Indonesia itu, Mas? Kira-kira gambaran umumnya itu seperti apa yang dimaksud anggaran tahunan itu? Ya, mungkin kita ke yang ini nih, Mas. Nah, ini. Jadi, gini Mas Awalil ya, kita langsung melihat ya, kan tadi dikatakan bahwa terkait dengan anggaran kebijakan, itu tidak terbuka, anggaran operasional terbuka. Nah, misalnya kita ngelihat nih, ATBI-nya 31402 ya, pengelolaan aset falas ya. 2025 ini. Aset falas ini yang dipakai untuk intervensi pasar ya, itu sebetulnya aset falas BI itu rata-rata harganya berapa? Itu kan nggak terbuka. Tapi bahwa BI punya cadangan devisa falas, dia sebutkan berapa sesuai dengan kurs hari ini. Gitu loh Mas Awalil. Ya kan kurs hari ini. Tapi sebetulnya berapa sih BI punya falas itu, nilai perolehannya itu tidak terbuka. Itu yang disebut dengan anggaran kebijakan tertutup. Kenapa tidak terbuka? Karena ini memang terkait dengan insider trading. Jadi kalau BI misalnya terbuka, Mas Awalil mengatakan saya punya falas berdasarkan kurs hari ini 16.700 misalnya. Itu nilainya 1 triliun. Kan tinggal kita bagi 1 triliun bagi 16.700 berapa dia punya falasnya, ya. Tapi kan sebetulnya perolehannya tidak 16.700 Mas Awalil. Betul. Ada yang dia peroleh di harga 11.000 kali, 12.000 berapa? Kan ada average-nya. Nah, ini yang tertutup di dia. Itu loh Mas Awalil. Memang diatur boleh tertutup. Memang diatur untuk tertutup. Ini terkait dengan persoalan insider trading. Oh, insider trading. Nah, jadi memang di DPR dan sebagainya, ini yang kemudian di Undang-Undang P2SK dirubah. Tapi kan sekarang artinya kalau Undang-Undang P2SK merubah bahwa anggaran kebijakan itu juga menjadi terbuka di DPR, berarti semua orang di DPR yang terlibat pembahasan anggaran kebijakan BI terikat dengan pasal insider. Artinya apa? Misalnya saya anggota DPR, Komisi 11. Komisi 11. Saya bahas sama BI. Saya nggak boleh tuh ngomong ke Mas Awalil. Iya, dan itu khusus rapat itu juga tertutup. Tertutup. Jadi saya nggak boleh ngomong ke Mas Awalil. Mas Awalil itu BI itu punya falasnya tuh rata-ratanya segini loh. Ya kan nanti bisa intervensi hariannya segini. Intervensi harian segini, ini segini. Itu nggak boleh. Itu informasi insider. Informasi orang dalam. Informasi orang dalam. Nah, sekarang kan tinggal kita lihat. Berarti kan memang secara normatifnya memang tidak dikemukakan di DPR karena terkait dengan keterbukaan segala macam. Nah, kalau di Undang-Undang P2SK nanti itu menjadi boleh dibahas di DPR, berarti rapatnya harus tertutup. Semua orang yang terlibat terkait dengan insider. Dan insider itu ada juga yang terkait dengan disebut dengan tiperi, Mas Awalil. Tiperi itu tip. Jadi saya punya informasi insider, tapi saya tidak menggunakan informasi saya untuk trading. Tradingnya Mas Awalil. Saya hanya kasih tahu ke Mas Awalil. Mas Awalil ini informasi. Karena saya pemain pasar uang. Nah, pasar uangnya. Ini juga insider. Saya menjadi insider trading, Mas Awalil jadi insider trading. Jadi sebetulnya anggaran ini riskan. Termasuk juga sekarang anggota Dewan Gubernur. Karena di BI sendiri tertutup Mas Awalil.
Hanya ada di nggak rapat tahu. hanya ada di rapat Dewan Gubernur dan juga terkait dengan direktorat yang memang melakukan operasi moneter. Yang lain nggak boleh tahu. Orang-orang yang terlibat ini terkena aturan insider maupun tiperi. Oh, oh. Ya kan? Siap. Nah, tapi kan kita mana-mana tahu juga orang itu juga ada yang kasih info Iya. gitu ya ke anggota DPR tertentu, ada segala macam kan kita nggak tahu juga. Ya kan? Nah, kita nggak tahu juga. Tapi Ini memang titik rawan di semua negara. titik hal rawan di begini semua ya. negara hal seperti ini. Dimanapun memang ini tertutup. Tapi yang ingin saya katakan, ya Mas Awalil ya, kenapa dia mendadak menjadi surplus? Surplus dari rencana defisit. Defisit. Kita harus kaitkan juga. BI mengatakan cadangan devisanya turun. Ya, Ya Mas Awalil. betul. Artinya stok falasnya berkurang. Ya. Makanya cadangan devisa turun Mas Awalil. Stok falas berkurang ini kenapa? Intervensi falas. Tapi kalau misalnya harga rata-ratanya anggap saja Mas Awalil, harga rata-rata yang dipunya BI itu misalnya 15.000. Dia intervensi misalnya kemarin dari 16.700 sampai ke 16.400. Berarti BI melepas di pasar NDF yang di luar maupun di pasar spot di harga di bawah 16.700 untuk turun ke 16.400. Anggap saja BI jual 16.400 agar harga turun ke 16.400. 16.400 ini secara akuntansi sudah menjadi pengeluaran Mas Awalil. Oh. Tapi harga perolehannya berapa? Average tadi 15.100. 15.100 dijualnya berapa? 16.400. Iya. Untungnya berarti 1.300. Makanya pengelolaan aset falasnya naik. Oke. Cadangan devisanya turun. Iya, iya, iya. Kenapa BI kemudian prognosa di tahun depan ATBI yang tadi menjadi turun jadi 20%? Artinya BI punya outlook di tahun 2026 tekanan terhadap rupiah masih besar. Iya, iya. BI akan melakukan intervensi lebih besar. Tapi kan stoknya berkurang dan mungkin harganya pun bergeser Mas Awalil. Harga average perolehan dia. Harga average perolehan dia, harga average Iya. perolehan dia bergeser, Iya. rupiahnya tertekan, maka prognosanya pun menjadi turun. Iya, dan berdampak pada pengeluaran dan penghasilan Iya. dia. Ya. Jadi, mohon maaf nih, kita bisa mengatakan bahwa rupiah ini lemah, tapi bukan berarti bank sentral nggak untung. Iya, iya, iya. Kita sudah pernah bahas itu. Udah nggak bahas itu. Ternyata. Jadi artinya dari sisi ini kita bisa lihat nih dari data saja. Iya, ini yang 2025. 2025 dari data saja menunjukkan ya Mas Awalil ya bahwa sebetulnya Bank Indonesia seperti jawaban Gubernur BI Pak Peri, Iya, kami sudah intervensi habis-habisan. iya. Habis-habisan itu meningkatkan surplusnya, mengurangi cadangan devisanya. Bisa ini. Nah, BI ini kan berharap kalau misalnya rupiahnya sudah 16.400, kembali tenang ke bawah, dia mulai akumulasi lagi Mas Awalil. Cadangan Beli devisa, lagi. beli lagi cadangan devisanya. Tapi dengan dia prognosa di sini ya di tahun 2026 turun, menurut saya BI tidak merasa akan ada inflow masuk Mas Awalil. Jadi tekanan terhadap rupiah itu tetap tinggi. Tetap tinggi. Berarti BI tidak bisa memanfaatkan akumulasi beli lagi ketika rupiahnya yang ada rupiahnya ke atas lagi. Atas lagi. Makanya kalau dari sini, walaupun anggaran kebijakan tidak dibahas, tapi dari sini saja kita sudah bisa membuat outlook Iya, iya. bahwa BI 2026 outlooknya rupiah kita tertekan. Iya. Gitu loh Mas Awalil. Nah, kenapa dulu waktu buat anggaran 2025 itu defisit, ya? Mungkin pada waktu itu BI berhitung, ya, bahwa rupiah itu tidak sevolatile ini. Iya. Karena penghasilan terutama dari volatilitas ya. BI kenapa dulu waktu buat anggaran 2025 itu defisit, tadi kan Mas Awalil bilang defisit tahunnya jadi surplus. Iya. Karena dia mempertimbangkan dia harus menyerap SRBI Iya, iya. untuk stabilitas SBN. Itu pemirsa saya potong dikit. Ini topiknya kalau menurut analisis Mas Yanuar, alasan utama Bank Indonesia sempat kenceng ya, memang agak diturunkan sekarang sampai 1.000 triliun SRB itu adalah untuk menstabilkan SBN. Gitu ya. Nah, jadi
Kalau menurut saya, ketika anggaran 2025, BI itu melihatnya dia akan mendapatkan tekanan di pasar obligasi pemerintah. Ya. Untuk menstabilkannya, dia harus memberikan bunga di SRBI. Ya. Ya kan? Dengan hitungan ini, sebetulnya tekanan di rupiah bisa diredam. Diredam. Karena likuiditasnya diserap oleh SRBI. Bunga yang diberikan SRBI bisa meredam orang untuk melakukan volatilitas di pasar uang, Mas Walil. Gampangan gini, saya memberikan SRBI, likuiditas di bank saya sedot. Saya kasih bunga 7%. Kalau sekarang saya main di rupiah, saya nggak akan dapat 7%, Mas Walil. Ya. Artinya, bank akan menyerahkan semua uang itu ke SRBI, nggak akan main di pasar uang. Kalau dia nggak main di pasar uang, berarti kan BI biaya pasar uangnya relatif stabil. Makanya prognosa 2025-nya dulunya, anggaran 2025-nya defisit. Karena menurut saya hitungan dia begitu. Hitungan dia bahwa kebijakan dia memberikan peningkatan bunga di SRBI menstabilkan rupiah. Kalau pasar rupiahnya stabil, tidak perlu ada intervensi kan? Ya, tidak banyak juga untung. Tidak banyak untung juga. Makanya dulu ATBI 2025-nya defisit. Kenapa sekarang jadi surplus? Keadaannya ternyata sudah diberikan bunga SRBI yang besar, rupiahnya volatile. Melebihi angka SRBI. Dan kita lihat kan beritanya, BI mengatakan SRBI sudah berkurang, sudah ke 5%. Artinya apa? Ya, dia menyerap 7% pun nggak laku lah kurang lebih, Mas Walil. Karena ternyata pasar uangnya bisa loncat. Kalau hitungan saya, volatilitas rupiah atas US dollar ini naik dan biasanya rata-rata di 6 persenan, naik ke 6,7 persenan yearly-nya. Yearly-nya ya. Yearly-nya. Ya. Nah, terus kan rupiah ini ketika US dollar indeksnya juga melemah, rupiah tetap melemah kan, Mas Walil? Ya, mestinya sedikit menguat ya. Sedikit mestinya. menguat kan harusnya. Kalau katakan saja BI mengintervensi secara alamiah, Ya. karena US dollar index itu menguat, BI itu akan melakukan intervensi secara alamiah. Dari sini, Mas Walil, ya, ketika di Maret itu US dollar index itu melemah sampai ke 96. Ya sampai 96 ya. Nah, ya. tapi rupiah kita tetap melemah. Artinya BI tidak punya diberikan nafas oleh pasar inflow baru. Harusnya kan ketika dia 96, rupiah pun menguat lagi, Mas Walil. Secara alamiah. BI pun secara alamiah akumulasi lagi. Iya. Ya kan? Nah, yang terjadi adalah dia turun, US dollar index, rupiahnya juga melemah. BI makanya dia melakukan intervensi besar di sini. Artinya dia mengeluarkan stok lamanya, itu yang mendapatkan untungannya. Dan rupiah di September ini, US dollar index kembali lagi melemah ke 97. Rupiah tetap melemah. Jadi BI itu tidak punya ruang untuk mendapatkan inflow baru, Mas Walil. Itu yang bisa menjelaskan cadangan devisanya turun. Iya. Berarti dia lepas terus. Karena dia menginginkan agar posisi ini, kan gini Mas Walil, kalau dia alamiah saja, US dollar indeks melemah, rupiah kuat. Ya, mengikuti pasar aja. Mengikuti pasar. Begitu US dollar indeksnya menguat lagi, rupiahnya kuat. Kan intervensinya tuh di range alamiah. Iya. BI ada melakukan intervensi anomali. Yang dia lakukan ketika US dollar indeksnya melemah, rupiahnya juga melemah. Dan dia tidak punya kesempatan ngambil nafas untuk ngambil inflow ketika pasar memang lagi bergerak ke pasar kan. Nah, makanya menurut saya dibaca dari sini BI melakukan perubahan kebijakan sebetulnya di 2025. Iya. Bahwa dia merasa bahwa faktor menyerap likuiditas menggunakan SRBI tidak cukup efektif membuat pasar tidak berspekulasi di pasar uang rupiah US dolarnya. Saya potong dikit Mas. Jadi SRBI di awal tahun sempat 1.000 triliun, kita diskusi ini sudah terus kan 800-an man. Turun kan? Dan begitu juga imbal hasilnya kan sempat hampir 7, 6,9, sekarang di bawah 6 itu. Iya, jadi kan gini, ketika imbal hasil 7 dia menyerap besar, tapi kemudian di pasar uangnya bergerak juga ke arah 7. Sekarang hitungannya gini, saya jadi kasih dua-duanya. Iya. Gitu loh. Iya. Ya kan saya dari harus sisi biaya ya. Dari sisi biaya saya harus kasih biaya bunga 7%. Iya. Sementara saya juga harus intervensi 7% kan? Iya. Akhirnya dia memilih kan, lebih baik turunkan yang ini. Iya.
Karena artinya 7% saya tidak cukup menarik likuiditas. Karena likuiditasnya dibawa ke pasar uang kan. Nah, kenapa ini nggak terjadi? Ya kalau kita lihat yang volatile-nya di saham. Nah, tadi ya Yang kita bahas di podcast kemarin ya. Jadi artinya karena volatilitas di saham, bukan di... Jadi hitungan BI dulu, dengan saya menaikkan SRBI, saya mengendalikan SBN, likuiditas di pasar uang, underlying-nya udah saya pegang. SBN dan bisa SRBI. Stabil. Kenyataannya enggak. Meskipun ada untungnya buat BI tanda petik ya. Kalau dia volatil, penghasilannya lebih besar. Penghasilannya lebih besar, makanya surplusnya jadi naik. Karena dia pada akhirnya jadi bermain di intervensi falas. Nah, posisi ini menurut saya di tahun 2026, kelihatannya BI masih melihat bahwa tekanan rupiah masih tinggi. Sementara cadangan falas yang dia punya, kan dia bilang cadangan devisanya turun. Jadi kalau menurut saya, kalau baca ini di 2026, BI merasa bahwa ruang bernafas inflow itu kecenderungan sulit didapat. Jadi kan artinya volatile ini. Volatile. Kalaupun BI harus intervensi, angka average rupiahnya pun udah tinggi. Tapi tetap untung tuh. Ya tetap untung. Tapi kan dibandingkan yang 2025 dia tuh ini tafsiran saya nih, dia memproyeksi stabil sehingga dia sadar bahwa ini akan menekan pada penghasilan. Nah yang ini kan sudah direncanakan, wah tetap nggak stabil banget kira-kira gitu ya. Kira-kira jadi kalau menurut saya kenapa dia rancangan anggaran tahun 2026-nya itu surplusnya tinggal 20, ya karena tingkat keuntungannya sudah menurun. Iya. Tapi ini nah ini dia berencana, kata dia itu melakukan efisiensi Mas, meskipun ini 3, 6, 9, 10 ini kan yang ATBI, tapi yang diprognosnya itu lebih besar dari 36. Jadi maksudnya di berita ya bahwa BI ini akan mencoba mengurangi operasional, bukan yang kebijakan. Next. Nah, sehingga yang begininya ini, nah itu mana prognosnya 33 ya, ini cuma naik menjadi 36. Intinya 24 malah Mas. Total anggaran operasional itu 24,77 triliun. Sekarang di RTBI diturunkan. Alasannya BI ini mereka sedang, ini operasional ya, melakukan efisiensi dan sebagainya. Komentarnya bagaimana Mas Rada? Nah, ini ya, yang paling besar Mas Awalil, 50 minus 58,12, manajemen sumber daya manusia. Artinya apa? Rekrutmen berkurang, training berkurang. Ini situasi ya memang berarti BI melihat karena tekanan kebijakan besar di 2026, ruang yang bisa dia lakukan di operasional. Di operasional yang lebih manageable ya. Lebih manageable. Ya artinya bahwa orang BI siap-siap aja tahun depan yang namanya training berkurang. Ya kan, yang namanya rekrutmen. Karena kalau gaji nggak diutak-atik nih, ya, tetap inflasi. naik 4,7 itu artinya naik normal. Tapi kan ini artinya gaji pun hanya inflasi. Iya. Ya kan, artinya kan remunerasi dan sebagainya juga nggak ada nih. Karena kan hanya inflasi aja Mas Awalil. Jadi ya kan? Yang pelatihan, pokoknya beberapa fasilitas untuk SDM lah ya. SDM lah, pelatihan segala macam itu akan berkurang. Terus yang berkurang lagi ini pemberdayaan UMKM. CSR-nya dia kurangi artinya. Ya kan Mas Awalil? Ini sama benar ini, edukasi juga. Jadi sama, edukasi pemberdayaan masyarakat. Ya kan? Ya pajaknya berkurang karena pendapatan berkurang. Jadi ya kalau kita lihat ya kan, BI itu kan ngelihat bahwa tahun depan dia akan dapat tekanan. Kebijakannya akan costly. Cadangan devisa falasnya udah berkurang. Ini dikatakan sendiri bahwa cadangan devisanya berkurang kan? Paling tidak itu ya stabil lah, nggak bisa naik. Rata-ratanya kita nggak tahu. Naik. Mungkin kemarin masih punya barang rata-rata harganya 15.000. Mungkin besok ini rata-ratanya 16.000 kan Mas Awalil. Kalau rupiahnya terus melemah ke berapa kan keuntungannya juga tipis kan? Berkurang. Nah dia kemudian menciptakan ruang apa? Dari operasional. Efisiensi lah ya. Efisiensi. Apa dulu yang pertama kali kena? Ya training. Pergi-pergi ke luar negeri gitu loh Mas Awalil. Terus rekrutmen gitu ya. Kemudian juga CSR-nya berkurang. Jadi dia kemudian mengalokasikan efisiensinya di hal yang bisa dia manage aja. Karena kalau kebijakan kan, jadi kalau lihat ini, walaupun tetap surplus 23, tapi surplus itu diperoleh dengan dia mengerem hal-hal operasional. Berarti sebetulnya
kebijakannya defisit, Mas Awalil. Defisit tetap. Defisit. Berarti kan bahwa tahun depan itu tahun pertaruhan stabilitas seperti kita katakan, Mas Awalil. Beberapa kali kan. Ya. Jadi pemirsa, anggaran Bank Indonesia itu dalam diajukan ke DPR, RR namanya RATBI nanti ditetapkan, lalu ketika realisasi dia juga bertanggungjawabkan. Nah, untuk 2020 yang berjalan ini disampaikan ke DPR sudah prognosnya nanti, tetapi nanti realisasinya tentu dipertanggungjawabkan lagi. Nah, ATBI dari Bank Indonesia itu terdiri dari dua kelompok besar, yang satu disebut anggaran kebijakan, yang satu disebut anggaran operasional. Untuk anggaran operasional bisa dikatakan hampir seluruhnya terbuka ya menjadi pembahasan. Sementara anggaran kebijakan tidak bisa seluruhnya terbuka. Nah, namun di penyajian laporan tahunan Bank Indonesia tidak sepenuhnya itemnya sama, tapi bisa dibaca. Bisa dibaca sehingga kita bisa melihat mana yang kebijakan, yang mana yang operasional. Tadi sementara kesimpulan analisis untuk 2026, yang namanya juga analisis yang belum terjadi ya. Tadi Mas Yanuar mengatakan 2026 berarti BI sejak sekarang tuh sadar bahwa tekanan itu masih cukup besar terhadap rupiah dan berbagai ruang kebijakan moneter ya. Nah, lalu antara lain juga melakukan, wajarlah dengan begitu dia melakukan efisiensi itu make sense ya. Nah, saya pernah dengar nih, kita ke topik lain yang berhubungan. Kata Mas Yanuar, bisa saja kan inflow kan ini tadi, karena dia kan memanage inflow valuta asing lah, terutama mau yang langsung ke SRBI atau lewati saham balik ke sini. Itu salah satu pemicu dari yang lama-lama itu, kata Mas Yanuar, adalah peristiwa-peristiwa penting, misalnya quantitative easing di Amerika atau Jepang yang melakukan. Nah, ini kedua-duanya bagaimana? Karena di satu sisi memang ada isu, ada kemungkinan QE Amerika, tapi masih question mark karena US Treasury rate-nya juga tinggi. Nah, malah yang menarik Bank of Japan itu sudah ninggiin. Nah, gimana Mas menghubungkan itu dengan kemungkinan 2026? Jadi gini Mas Awalil, kalau kita lihat ya tahun 2026 ini itu sebetulnya tahun stagflasi. Itu Mas Awalil. Kenapa saya mengatakan stagflasi? Ada dua indikatornya. Satu, harga emas yang tetap tinggi, ya. Kedua, harga Cooper. Jadi gini, kalau di Amerika Serikat, Cooper itu tembaga. Oh, tembaga, Cooper. Oh ya, Cooper. Kalau di Amerika Serikat, Mas Awalil, di India dan di Cina, ya, dia ngelihatnya itu gini, kalau sektor manufakturnya sudah bergerak, emas itu akan ditukar ke Cooper. Kan Cooper itu turunannya, kalau di Cina ada ore besi, segala macam. Tembaga ini kan banyak turunannya. Di India juga sama. Kalau di Amerika, ini dipakai untuk bahan baku chip, yang Nvidia dan sebagainya itu. Itu ya Mas Awalil ya. Jadi kalau sektor manufakturnya sudah bergerak, orang itu akan cenderung beli lagi Cooper tembaga. Dia akan tukerin safe haven-nya, emas. Nah, makanya di tiga negara ini Mas Awalil, indikatornya kalau di market nih, jadi kalau kita ngelihat psikologi pasar, orang ngelihatnya sebenarnya pasar ini dalam posisi apa sih? Ekspansif. Kalau ekspansif, artinya rasio harga emas dibandingkan rasio harga Cooper turun. Berarti harga Coopernya naik lebih tinggi, harga emasnya turun. Harga emas turun, Cooper naik. Ya Mas Awalil ya. Jadi artinya orang sudah menukarkan cash in. Emas sebagai safe haven untuk lindung nilai ditukarkan untuk produksi bahan baku ke Cooper. Itu penjelasannya. Makanya kita selalu melihatnya di market, orang lihat rasio emas dan Coopernya berapa. Nah, yang menarik di tahun ini harga emasnya naik tajam, tinggi sekali. Harga Cooper sempat naik, tapi rasionya tetap tinggi. Jadi tetap lebih tinggi emas. Lebih laju kenaikannya lebih ini emas. Jadi dibacanya inilah yang disebut stagflasi. Jadi kalaupun terjadi pertumbuhan manufaktur mulai berproduksi dengan harga Cooper naik, tapi inflasi. Oh iya. Ya kan Mas Awalil ya. Nah, setting kebijakan ini kan orang terus menduga bahwa Amerika Serikat kemungkinan untuk mengatasi gagal bayarnya akan QE lagi. Tapi QE-nya pun cenderung akan berbeda.
Karena kondisi ini yang dibaca Mas Walid. Beda dengan 2008. Jadi kondisinya itu akan berbeda, bahwa insentifnya cenderung akan berputar dalam perekonomian Amerika sendiri. Nah, contoh bagus dari ini sebetulnya Cina, Mas Walid. Cina ini tertinggi dalam sejarah bank sentralnya melakukan intervensi likuiditas ke pasar. Mengguyurkan likuiditas. Ya, jadi Cina ini QE juga tahun ini. QE, Jadi di tengah Amerika Serikat tidak melakukan quantitative easing, Cina melakukan quantitative easing, tapi beda rezim. Cina ini kan masalahnya rezim devisa kontrol, bukan devisa bebas kayak Amerika. Jadi begitu dia menguyurkan likuiditas ke pasar, dia harus ke kredit kan Mas Walid kalau di Cina. Kalau di Amerika ke domestik, nggak bisa kemana-mana karena devisa kontrol kan. Yeah. Nah di Cina kemudian kenapa dia tertinggi dalam sejarah Bank Sentral Cina, Public Bank of China, memberikan injeksi likuiditas ke pasar? Satu, dia dihantui oleh gagal bayar kredit properti tahun 2021. Kita pernah bahas waktu kita bahas perumahan. Betul. Jadi Cina ini punya proyek 1 juta rumah juga kayak kita. Tapi setelah rumahnya jadi nggak laku. Gen Z-nya nggak mau beli. Karena Gen Z-nya sudah berubah perilaku. Dia nggak mau beli rumah. Rumah mah sewa aja. Bisa pindah-pindah. Bisa pindah-pindah. Mengakibatkan terdapatlah tekanan kredit macet di perbankan Cina akibat properti. Perang dagang Mas Walil. Disukai atau tidak disukai, kalau kita lihat datanya, ya, ekspor impor Cina itu turun setengahnya Mas Walil. Datanya begitu. Iya. Jadi kalau kita lihat perang bener bahwa Cina punya barang tuh bener. Bahwa Trump tuh halusinasi aja kalau dia menganggap bahwa dengan dia perang dagang sektor real langsung ke Amerika. Tapi sisi lain, meskipun Cina berproduksi, kalau barangnya kena nggak laku, ya barang itu juga nggak bisa diekspor. Kalau dia nggak bisa ekspor, impor dia pun berkurang. Ini setengahnya. Terjadilah perlambatan kredit modal kerja di perbankan Cina, di samping kredit properti. Kalau yang ini terkait kinerja ekspor. Karena kan memang terganggu. Nah, disuntiklah likuiditas oleh Bank Sentral Cina. Tujuannya agar jangan sampai kayak krisis di Amerika Serikat yang diakibatkan gagal bayar perumahan ini. Jadi jangan sampai NPL di perbankan ini naik gara-gara ini. Ya. Nah sekarang kalau kita baca di banyak berita mengatakan Cina dalam trap-nya sendiri nih. Kena ke dalam kredit semu. Karena dia devisa kontrol, dia kasih injeksi likuiditas, perbankannya harus kasih kredit, tapi karena dia prinsipnya adalah cetak uang, harus jangka pendek kan. Jadi yang dilakukan oleh perbankan Cina adalah mengatasi yang di sini, saya kasih kredit, balikin cepet, saya kasih kredit, balikin cepet. Tapi ininya tak kunjung pulih Mas Walid. Sektor realnya. Jadi untuk ukuran Cina dia tetap tumbuh, tapi nggak kayak biasanya. Ada orang ngomong gitu, ini uang beredar global ini naik M2-nya. Nah itu. Tapi kenapa berputarnya hanya di sini nih, Cina, Jepang dan sebagainya? Ya karena saya bisa menjelaskan, karena Cina memang berbeda sama Amerika Serikat. Begitu dia menginjeksikan menambah uang beredar, dia juga melakukan devisa kontrol dalam waktu bersamaan. Secara total M2 dunia emang menambahi. Tapi hanya di tempat dia sendiri. Jadi kalau berharap uang itu terus berlari ke kita, beda rezim. Kalau Amerika Serikat yang lari ke kita barangnya. Barangnya beda rezim gitu. Kalau di Amerika Serikat, begitu Amerika Serikat injeksi likuiditas, seperti 2008 sampai 2011 uangnya masuk karena memang devisa bebas. Cina melakukan injeksi likuiditas sekaligus devisa kontrol. Nah kecenderungan ini ada di Trump. Trump juga begini nih modelnya. Jadi kita bisa menduga ada potensi. Ada potensi tidak seperti 2008. Ada potensi Amerika Serikat sendiri akan QE, tapi hanya mengatasi gagal bayar surat utang pemerintahnya, mengatasi persoalan dia tidak akan ekses likuiditas. Di mana ngelihatnya? Dengan membiarkan harga emas terus tinggi ini Mas Walid. Emas ya malah ya. Bukan US Treasury Net ya, malah emas. Emas. Jadi emas tetap tinggi dan kupernya walaupun naik juga tetap rasionya gede. Jadi orang lihat, kalaupun permintaan Cooper ini naik hanya kebutuhan untuk jangka pendek, tapi in the long run-nya, bahwa yang namanya geopolitik ini lagi dalam bisnis seperti itu. Nah, bacaan seperti ini, Mas Awalil, ya, bacaan seperti ini. BI dalam posisi menurunkan suku bunga Bank Sentral. BI rate segala macam, karena inflasi rendah segala macam. Tapi, saya suka banget nih, bahwa Gubernur BI pada akhirnya menunjukkan apa yang ada ya.
Lebih terbuka lebih sekarang. terbuka. Dia bilang di DPR, uang over likuiditas hampir 800 T itu di perbankan harus mengalir. Artinya apa? Yang dikatakan masalahnya di likuiditas oleh Menteri Keuangan dibantah oleh Gubernur BI. Iya, secara halus. Secara halus. Artinya Gubernur BI mengatakan bahwa persoalannya bukan nggak ada duit di perbankan, tapi sektor real yang tidak bisa merespon. Iya. Saya ingin memberikan gambarkan, jangankan Indonesia, Cina aja, yang sektor manufaktur sudah berjalan, begitu ekspor impornya turun, sektor realnya nggak bisa nyerap kredit, Mas Walil. Ya nggak? Jadi artinya sebetulnya kalau kita mau membahas ke sana, kita perlu menyehatkan sektor real kita kan, Mas Walil, bukan masalahnya di sektor keuangan. Nah, sekarang kita lihat, Mas Walil, dari mana sih kita mendapatkan likuiditas itu? Gitu ya. Likuiditas itu akan dapat ya kalau pasar keuangan kita sudah dapat inflow. Ya, betul. Terhadap rupiah. Dari pengalaman yang sudah-sudah ya selalu begitu, Bu. Berarti kita membutuhkan ekses likuiditas. Sekarang likuiditas dalam negeri ada. Dikatakan oleh Gubernur BI sekitar 800 T. Ya. Kenapa undisbursed loan-nya nggak keluar? Karena sektor realnya yang tidak bergerak. Ya nggak? Artinya, kalaupun kita sekarang ada likuiditas lain masuk, itu karena memang dunia sudah mulai pulih kan? Ya. Dunia sudah mulai pulih. Nah, sekarang kita baca nih situasinya. Situasi yang ada ini, Mas Walil. Orang melihat, saya ingin memberikan gambaran gini. Gambaran secara mudah deh ya. Mudah-mudahan mudah nih, Mas Walil. Jadi Amerika Serikat itu sebetulnya mengeluarkan satu game changer dengan mengeluarkan undang-undang stablecoin. Undang-undang stablecoin ini apa? Bahwa uang yang disebut uang digital, uang kripto, uang segala macam, itu seperti juga bank sentral menerbitkan uang. Jadi bank sentral menerbitkan uang itu kan ada currency in circulation, di sebelah sininya kan harus ada emas. Dan US Treasury. Undang-undang stablecoin mengatakan, Anda ngomong digital currency kayak, kripto kayak, Anda harus punya balance sheet yang punya asetnya emas dan US Treasury. Ini menjadi game changer yang luar biasa terhadap saham teknologi di Amerika Serikat dan kripto, Bitcoin dan sebagainya. Ini kenapa dia turun. Ya kan? Ini kenapa sekarang di Amerika Serikat orang ngebahas ini akan bubble. Tapi kalau kita lihat dari kacamata makroekonomi Amerika Serikat terfokus terhadap dua hal. US Treasury-nya diserap oleh dalam negerinya sendiri. Jadi artinya sekarang yang udah mengeluarkan kripto itu, Anda boleh terus punya kripto, asal Anda sekarang punya US Treasury dan emas. Kecenderungannya artinya apa? Bank Sentral Amerika Serikat dan Amerika Serikat tetap menginginkan harga emas tinggi. Karena menjadi underlying itu ya. Underlying. Nah, saya mudah-mudahan mudah dipahami, tapi dalam kondisi kayak gini, artinya 2026 tidak ada, walaupun ada QE, kecenderungan Amerika Serikat egois, tidak seperti devisa bebas sebelumnya. Dia hanya mengatasi persoalan dalam negerinya, sama juga dengan Cina. Nah, sekarang kita lihat faktor Jepang, Mas Walil. Ketika krisis moneter Asia tahun 98, ini kan kejadiannya seperti itu nih, ekses likuiditas di rem nih. Ketika untuk memulihkan ekonomi Asia akibat krisis moneter 98, yang berperan adalah Jepang. Jepang menurunkan suku bunganya rendah. Sampai nol. Itu yang mengakibatkan terjadilah ekses, meskipun Amerika Serikat dan negara-negara lain mengerem likuiditas, karena Jepang melakukan kebijakan itu, Asia banjir lagi likuiditasnya. Ya kan Mas Walil ya, itulah kita bisa memulihkan keluar dari krisis moneter 2002 lah. Dia salah satu faktor. Salah satu faktor. Dan kalau kita hitung, Cina juga banyak diuntungkan pada waktu itu oleh Jepang yang bunga rendah. Nah, apa yang terjadi Mas Walil? Sinyal ini sebenarnya sudah diberikan oleh Bank Sentral Jepang sejak 2023. Dia bilang, kalau semua orang egois, ya kita juga egois dong.
Kita juga memikirkan diri kita juga. Karena emang dia juga udah mulai bermasalah ya. Ya dia juga bermasalah karena kan ini ngerem. Iya. Dia keluar. Ya, yang cilaka kan dia. Iya. Nah, Bank Sentral Jepang kemudian mengatakan bahwa dia akan menormalisasi neracanya. Jadi yang namanya membeli surat, dia ini yield-nya naik terus tinggi. Nah, saya ingin mengatakan Mas Awalil, siapa bilang trennya bunga rendah? Kan BI kan seolah-olah mengatakan trennya itu bunga rendah. The Fed menurunkan bunga ya, tapi lewat permainan lainnya kecenderungan stagflasi. Bahkan kalau kita lihat di depan kurvanya, future marketnya pangan naik semua Mas Awalil. Soybean, corn, beras. Future market ini kan berarti penyelesaian di depan nih. Artinya sebetulnya settingnya inflasi Mas Awalil. Kalau settingnya inflasi, mana mungkin suku bunga akan rendah. Kalaupun sekarang The Fed menurunkan suku bunga, berarti kan kompensasinya dikenaikan harga emas. Ya kan, US Treasury rate gitu kan. Jepang, suku bunganya tinggi. Dengan normalisasi. Cina, tadi saya udah bilang tinggi. Nah, berarti kan dalam posisi kayak gitu, murni kita hanya mengandalkan likuiditas dalam negeri. Likuiditas dalam negeri yang dikatakan ada uang di bank 800T, masalahnya uang ini pun tidak berdurasi jangka panjang kan? Ada resiko juga kan? Problem lagi apa coba? Kalau bunganya tetap rendah, ini kan akan bergeser ke emas, bergeser ke segala macam. Jadi kompleksitas ini yang kemudian membuat BI kalau menurut saya sebetulnya kenapa di anggaran 2020 lebih konservatif. Dalam posisi yang kelihatan bahwa BI merasa bahwa pasar keuangan kita dalam tekanan. Mau ngomongnya nggak ada apa-apa, tapi kalau kita lihat postur anggarannya, BI mengkonfirmasi bahwa 2026 kita dalam posisi tekanan. Jadi begitu ya. Jadi hubungannya ini pemirsa. Dan ini loh Mas Awal yang perlu dicatat gini loh. Kita ini dalam beberapa tahun terakhir ini terjebak seolah-olah dalam Amerika dan Cina. Ini bagus nih. Dan kemudian kita seolah-olah kalau nggak ada Amerika dan IMF, ada BRICS. Kita tuh melupakan Jepang loh Mas Awal. Padahal kalau kita lihat dari perjalanan krisis yang berulang-ulang ini, krisis 70, 80, krisis moneter, peran Jepang itu besar loh terhadap likuiditas Asia dan likuiditas kita. Dan harap diingat loh, kita bisa lihat ke belakang, waktu Amerika Serikat melakukan tapering off, ngerem QE mendadak direm sama dia di 2011 sampai dengan 2014 yang masalahnya sampai hari ini. Janet Yellen, chairman-nya The Fed, di Februari 2014 dia memberikan testimoni kan, ini kita harus hentikan dulu karena berdampak ke 5 fragile countries, Turki, Brazil, Indonesia. Kita disebut-sebut ya. Itu. Dia memberikan jeda. Nah, waktu itu Januari 2014 kan Yellen Februari 2014, Menteri Keuangannya waktu itu Hatip Basri. Dia front loading, jadi mendahului sebelum Yellen melakukan testimoni di Kongres. Kenapa? Karena sebelumnya ada pertemuan di G20. Ketika pertemuan di G20, Indonesia termasuk yang minta untuk jeda. Nah, kelihatannya waktu di G20 udah ada sinyal Amerika memenuhi lah. Walaupun secara konstitusi dia minta ke Kongresnya di Februari. Sebelum itu, sebelum Menteri Keuangan itu menerbitkan Samurai Bond, Mas Awalil, Bank Indonesia dan Bank of Japan itu punya swap line, tukar menukar devisa. Setelah swap line antara BOJ dan BI, Menteri Keuangan pada waktu itu Hatip Basri mengeluarkanlah front loading US dollar, tapi ngambilnya Samurai Bond. Masuklah likuiditas. Saya ingin menggambarkan bahwa peran Jepang terhadap likuiditas itu, menurut saya sejauh ini masih jauh lebih konkret dibandingkan Cina. Cina itu kan devisanya devisa rejim, devisa kontrol. Coba saya tanya, emang sekarang ada Cina kasih swap line ke kita? Betul sih sekarang keluar dim sum bond. Ini kan ingin mengulang cerita 2014 nih. Mengeluarkan dim sum bond dan segala macam. Tapi pertanyaan saya, dim sum bond itu apakah juga diikuti oleh underlying bunga murah antara BI sama Bank Sentral Cina? Saya belum lihat rilisnya. Dan kalau lihat kayak gitu, artinya dim sum bond kita pun bunganya tinggi karena di Cina pun bunganya lagi tinggi Mas Awalil.
Iya. Jadi saya ingin mengatakan dulu Mas Awalil ketika belum Copras-Capres ini belum mulai, ketika masih ada pembahasan saya di salah satu televisi saya mengatakan tantangan siapapun yang memerintah ada 3. Yang satu harga beras, yang kedua adalah geopolitik yang tadi terkait Amerika, yang ketiga geopolitik ini akan berdampak harga energi dan pangannya di beras. Dan yang ketiga saya sudah mengatakan pada waktu itu faktor Jepang. Jadi ya menurut saya Mas Awalil 2026 ini tahun yang menantang. Ujian lah. Ujian. Tapi kalau dilihat anggaran tadi sebenarnya Bank Indonesia cukup menyadari loh ada tantangan. Oh iya, itu. dia Ya, menyadari gitu, dengan ya. penurunan itu. Cuman kan tantangan ini kalau buat pemain ya peluang Mas Awalil. Ya. Peluang juga untuk cetak uang. Ya. Tapi kan dari profil BI ini sebenarnya BI mengkonfirmasi ya 2026 masih tantangan. tantangan dan mungkin yang harus dilihat itu dalam situasi tantangan itu sinkronisasi fiskalnya gimana dan sebagainya. Jadi ya kalau terus ambisius ya kita harus belajar dari Cina ya. Iya. Cina juga injeksi kemana gitu. Iya. Kalau sektor realnya nggak selesai. Gitu ya pemirsa. Nanti ini akan berlanjut karena tadi kan yang BI itu kelihatannya kita masih menunggu keputusan atas BI-nya, kita nanti akan bahas lagi. Begitu juga nanti kalau BI mengeluarkan laporan tahunan kita akan bahas. Lalu tadi yang menarik yang akan banyak kita sambung nanti, kita jarang menyoroti soal hubungan Jepang dengan Indonesia. Nanti kita akan banyak bicara apakah itu sektor realnya ataukah tadi yang di garis bawah Mas Yanwar adalah arus likuiditas antar kedua itu. Mudah-mudahan bermanfaat.